Ole Romeni dan Joey Pelupesi menangis haru, takjub dengan ritual supporter Indonesia usai pertandingan. Jakarta 26 Maret 2025, Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK menjadi saksi sejarah saat timnas Indonesia menaklukkan Bahrain dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, bukan hanya kemenangan yang menjadi sorotan malam itu, melainkan momen emosional yang terjadi usai pertandingan. Setelah peluit panjang dibunyikan, ribuan supporter Garuda tetap bertahan di stadion, mengangkat scarf mereka tinggi-tinggi, lalu secara serentak menyanyikan lagu Tanah Airku. Suasana menjadi magis, seolah-olah stadion berubah menjadi lautan merah yang dipenuhi cinta dan kebanggaan. Momen ini begitu menyentuh, hingga membuat dua pemain naturalisasi, Ole Romeni dan Joey Pelupesi, tak kuasa menahan air mata haru. Tersentuh oleh dukungan supporter Indonesia, Ole Romeni, pencetak gol tunggal dalam laga ini, terlihat menitikkan air mata saat melihat ribuan supporter menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat. Ia mengaku belum pernah merasakan atmosfer sehebat ini selama karier sepak bolanya. Ini luar biasa. Saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata bagaimana rasanya berada di sini di depan supporter seperti mereka. Saat lagu itu dinyanyikan, saya merinding. Saya melihat Joey juga menangis. Kami benar-benar merasakan cinta dan kebanggaan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia, ujar Romeni dengan suara bergetar. Sementara itu, Joey Pelupesi yang tampil solid di lini tengah timnas Indonesia mengungkapkan bahwa atmosfer GBK malam itu membuatnya semakin yakin telah membuat keputusan yang tepat untuk menjadi bagian dari Garuda. Saya telah bermain di banyak stadion di Eropa, tetapi tidak ada yang seperti ini. Ini bukan hanya tentang sepak bola, ini tentang sesuatu yang lebih besar. Tentang identitas, tentang kebanggaan. Saya benar-benar merasa menjadi bagian dari Indonesia, kata Pelupesi dengan mata berkaca-kaca. Lagu Tanah Airku bergema seperti meledak oleh emosi. Setelah peluit panjang, tribun-tribun di Suci BK tidak langsung kosong. Supporter tetap bertahan, mereka mengibarkan bendera merah putih. Lalu secara serempak mulai menyanyikan lagu Tanah Airku. Pemain-pemain timnas Indonesia yang masih berada di lapangan terdiam sejenak meresapi momen itu. Beberapa pemain seperti Marcelino Ferdinand Justin Hubner terlihat ikut bernyanyi dengan mata berkaca-kaca. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, bahkan tertangkap kamera bertepuk tangan dengan penuh penghormatan kepada para pendukung. FIFA Indonesia melonjak. Kemenangan atas Bahrain bukan hanya bermakna secara emosional, tetapi juga berdampak besar bagi posisi timnas Indonesia di ranking FIFA. Berdasarkan kalkulasi footranking.com, Indonesia mengalami lonjakan peringkat yang signifikan, naik 7 tingkat ke posisi 1, 2, 3 dunia, setelah mendapatkan tambahan 16,1 poin. Sebelumnya, Garuda sempat merosot ke peringkat 130 usai kekalahan telak 1-5 dari Australia. Namun, kemenangan melawan Bahrain mengangkat kembali posisi timnas Indonesia, menjauhi Malaysia peringkat 103 dan semakin mendekati Vietnam 110, serta Thailand 98. Perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang. Namun kemenangan ini memberikan suntikan motivasi besar bagi skuad Garuda untuk terus berjuang demi impian tampil di putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Reaksi supporter dan media internasional. Momen emosional di Suci BK tidak hanya di pembicaraan di dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian media internasional. Beberapa media olahraga dari Eropa dan Asia melaporkan bagaimana supporter Indonesia menciptakan atmosfer yang magis dan menggetarkan hati. Salah satu media asal Belanda, Voetbal International, menulis, Indonesia bukan hanya memiliki tim yang semakin kuat, tetapi juga supporter yang menciptakan atmosfer terbaik di Asia. Momen setelah pertandingan melawan Bahrain akan dikenang sebagai salah satu yang paling emosional dalam sejarah sepak bola Indonesia. Di media sosial, berbagai unggahan video dari Tribun Suci GBK menjadi viral. Banyak warganet, termasuk supporter dari negara lain, mengaku takjub dengan kekompakan supporter Indonesia. Ole Romeni, saya persembahkan gol ini untuk Indonesia. Romeni, yang mencetak gol kemenangan di menit ke-24, mengaku gol tersebut ia persembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya tahu betapa pentingnya kemenangan ini bagi Indonesia. Saya ingin memberikan yang terbaik. Saya persembahkan gol ini untuk kalian semua, katanya sambil menunjuk ke arah tribun supporter yang masih bernyanyi. Kini timnas Indonesia
bahkan bersiap untuk laga berikutnya dengan motivasi tinggi. Supporter Malaysia iri dan nangis, ranking FIFA Timnas Indonesia jauh meninggalkan harimau. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi pukulan telak bagi supporter Malaysia. Pasalnya, berkat kemenangan tersebut, Timnas Indonesia berhasil melonjak 7 peringkat dalam ranking FIFA, dari posisi 130 ke 123. Sementara itu, Malaysia masih tertahan di posisi 132, semakin tertinggal dari sang rival abadi di Asia Tenggara. Timnas Indonesia makin superior, Malaysia stagnan. Dalam beberapa tahun terakhir, perbedaan prestasi antara Timnas Indonesia dan Malaysia semakin mencolok. Sejak ditangani oleh Patrick Kluivert, skuad Garuda menunjukkan perkembangan pesat dengan komposisi pemain naturalisasi dan lokal yang solid. Sebaliknya, Timnas Malaysia mengalami stagnasi. Kondisi ini membuat supporter Malaysia semakin frustasi, terutama setelah melihat Timnas Indonesia mencatatkan kemenangan penting di kualifikasi. Berbagai komentar bernada kecewa membanjiri media sosial. Susah nak percaya kita dulu lebih kuat dari Indonesia. Tapi sekarang mereka jauh di depan. Harimau Malaya kemana? Tulis seorang netizen Malaysia di platform X. Ranking FIFA kita makin terpuruk. Indonesia sudah 123, kita masih 132. Sampai bila kita harus hadap situasi macam ini, keluh yang lain. Bahkan, beberapa supporter fanatik mulai menyerukan perubahan besar di dalam Federasi Sepak Bola Malaysia, menyalahkan manajemen tim yang dianggap gagal membangun skuad yang kompetitif. Faktor kenaikan ranking FIFA, Timnas Indonesia. Ada beberapa faktor utama yang membuat Indonesia bisa melesat di ranking FIFA dan meninggalkan Malaysia. 1. Kemenangan di kualifikasi Piala Dunia. Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Bahrain yang memiliki ranking lebih tinggi. Tambahan 16,75 poin dari laga ini sangat berpengaruh dalam sistem perhitungan FIFA. 2. Kebijakan naturalisasi yang efektif. Keberadaan pemain-pemain keturunan seperti Justin Hubner, Jay Itzes, dan Rafael Struijk memperkuat lini belakang dan serangan Timnas Indonesia. 3. Dukungan penuh dari PSI dan pemerintah. Peningkatan fasilitas, persiapan yang matang, serta dukungan dari PSSI dan pemerintah juga menjadi faktor kunci dalam kemajuan Timnas Indonesia. Sebaliknya, Malaysia masih mengandalkan pemain-pemain yang kurang memiliki pengalaman bermain di liga kompetitif Eropa, sehingga sulit bersaing di level internasional. Reaksi media Malaysia, Indonesia kian jauh. Media Malaysia pun menyoroti betapa pesatnya perkembangan Timnas Indonesia. Portal berita olahraga terkenal Malaysia, Semuanya Bola, menulis, Indonesia sudah berada di level yang berbeda. Mereka kini lebih dekat dengan Jepang dan Korea Selatan dibanding dengan Malaysia. Jika kita tidak segera melakukan perubahan, selamanya kita akan tertinggal. Sementara itu, Harian Metro menyebut bahwa FAM harus belajar dari PSSI dalam membangun tim nasional. Apa yang dilakukan PSSI dengan naturalisasi dan pembinaan usia muda sangat efektif. Malaysia harus mengambil pelajaran dan segera berbenah, tulis media tersebut. Namun, tak sedikit pula supporter Malaysia yang justru menuding kebangkitan Indonesia hanya karena banyaknya pemain naturalisasi. Indonesia sekarang bukan lagi tim ASEAN, mereka sudah seperti tim Eropa dengan banyaknya pemain naturalisasi. Tapi kita harus akui mereka lebih baik, ujar salah satu fan Malaysia di forum diskusi sepak bola. Peluang Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Dengan posisi yang semakin kokoh di ranking FIFA, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 kini semakin terbuka. Saat ini, skuad Garuda hanya tertinggal 1 poin dari Arab Saudi di grup C. Jika Indonesia mampu memenangkan 2 laga sisa melawan China dan Jepang pada bulan Juni, maka mereka berpeluang besar melaju ke babak berikutnya.